Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar yang sangat-sangat mengejutkan, yakni delegasi atau parlemen Amerika Serikat mendorong Indonesia atau memberikan iming-iming kepada Indonesia jika melakukan normalisasi dengan Israel Yahudi atau Bapak Yahudi. Bercanda. Upaya Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel mendapatkan sorotan dari pakar Washington. Ini yang bilang ini dari Washington loh, bukan Indonesia, bukan dari pihak Indonesia, pihak Washington. Para pakar dari Amerika Serikat mengulas apa yang akan diperoleh Jakarta bila menjalin hubungan dengan Tel Aviv. Jadi apa keuntungannya dan bagaimana mekanismenya, seperti itu. Nah, baru-baru ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dilaporkan mengangkat isu di saat kunjungan kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dalam pertemuan dengan para pejabat di Jakarta. Awas nih, nanti bisa-bisa hanyut, tidak sesuai komitmen di awal. Tapi nggak tahu lah, Brand, kalau ada iming-iming ini nanti loh yang dikhawatirkan. Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, adalah salah satu negara yang coba dibawa oleh pemerintah Trump ke dalam kesepakatan Abraham. Meskipun negosiasi terhenti pada saat masa jabatan Presiden Trump berhenti atau Bapak Trump berhenti atau Paman Guber terhenti, para pejabat Amerika Serikat dan Israel telah membahas cara-cara untuk memperluas kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir, dan Indonesia telah muncul dalam konteks pembahasan ini, Brand. Pada hari Minggu kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasyah, mengatakan kepada media berita Nikkei Asia bahwa masalah tersebut memang diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Nyata usut punya usut, di saat menlu Amerika Serikat ke Indonesia itu ternyata membahas atau mencoba membuka hubungan diplomatik yang diwakili oleh Amerika Serikat di saat kunjungan ke Jakarta. Kira-kira hasilnya bagaimana belum diinfokan secara resmi ya, Brand, tapi sudah dinyatakan secara resmi oleh Bapak Faizasyah menurut Nikkei Asia. Nah, bagaimana nih menurut kalian terkait normalisasi Indonesia Israel yang kembali dipelopori oleh Amerika Serikat, Brand? Silahkan bejrot di kolom komentar. Menurut media Nikkei Asia, Bapak Faizasyah menambahkan bahwa dalam pertemuan itu Ibu Retno Marsudi menyampaikan sikap konsistensi Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Ini menurut Ibu Retno. Dennis Ross, penasehat dari Washington Institute for Near East Policy, mengatakan bahwa jika Indonesia melakukan normalisasi atau bahkan mengambil langkah normalisasi seperti membuka kantor perdagangan komersial dengan Israel, itu akan menjadi big deal. Dikatakan big deal, jadi deal yang sangat besar. Ini apa yang dimaksud sangat besar? Tapi syaratnya harus membuka kantor perdagangan komersial dengan Israel, Brand. Ya, bisa duta besar, nanti duta besarnya Indonesia ditaruh di Israel, duta besar Israel juga ditaruh di Indonesia, seperti itu maksudnya. Negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang menormalkan hubungan dengan Israel, bahkan sebagai bagian dari proses dan menandakan rekonsiliasi yang jauh lebih luas antara muslim dan negara Yahudi Israel, katanya itu akan mencerminkan penerimaan yang lebih luas terhadap Israel di antara mereka yang secara historis telah menolaknya. Itu akan membuat isolasi Israel jauh lebih sulit, paparnya seperti dikutip dari Jerusalem Post Selasa tanggal 28 kemarin, Brand. Akhirnya, kata Ross, hal itu akan terlihat secara lebih umum sebagai penambahan pada kesepakatan Abraham, mengirim sinyal bahwa orang Arab dan non-Muslim Arab melihat manfaat dari hubungan dengan Israel dan tidak siap untuk membiarkan sikap penentangan Palestina untuk menyangkal kepentingan mereka yang ada di dalamnya, kata mantan diplomat Amerika tersebut, Brand. Itu juga akan menandakan bahwa membangun kesepakatan Abraham yang negara muslim itu sudah gabung dengan Israel penting bagi administrasi Biden, yang mencerminkan pemahaman bahwa kemajuan lebih lanjut akan melayani kepentingan Amerika yang lebih luas secara regional maupun internasional. Ross lantas menebak apa yang diperoleh Indonesia jika melakukan normalisasi dengan negara Israel Yahudi, Brand. Wow, diiming-imingi apa ini kira-kira, Brand?
Apa yang akan Indonesia dapatkan dari Amerika Serikat untuk perjangkauan seperti itu ke Israel, ataupun jika sudah deal kepada Israel, hubungan dengan Israel? Jawabannya kemungkinan besar adalah janji investor sektor swasta dan publik yang sangat-sangat signifikan. Seperti itu kata Ross, pejabat tinggi dari Amerika Serikat. Bisa kalian bayangkan, ditawarkan janji investor sektor swasta dan publik yang sangat-sangat pesat tidak dilakukan lagi jika Indonesia mengambil langkah normalisasi. Nah, jika Indonesia berani mengambil langkah normalisasi dengan Israel, itu akan mencerminkan ekspektasi keuntungan ekonominya. Wow, diiming-imingi ekonomi, mengirim pesan kepada orang lain tentang nilai ikatan semacam itu, brand. Ekonominya disumbang nih, duit ini duit. Robert Hefter, profesor di Paradise School of Global Affairs Boston University, mengatakan bahwa pertanyaan apakah Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel telah menjadi topik diskusi serius di Indonesia selama lebih dari 20 tahun silam. Lah, seperti dikutip atau sebelumnya ini pernah, bayangkan 20 tahun yang lalu ini sudah dilobi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik pada saat dijabat almarhum Presiden Abdul Rahman Wahid atau Bapak Gus Dur, seorang intelektual dan politisi muslim yang terkenal dari organisasi muslim terbesar di negara itu atau negara Indonesia, dari Nahdlatul Ulama atau NU, yang memiliki sekitar 90 juta pengikut, adalah orang pertama yang serius membicarakan masalah ini. Jadi NU ternyata sudah membicarakan terkait diplomatik hubungan Indonesia-Israel. Namun proposal tersebut terbukti kontroversial bahkan di antara pengikut Wahid atau Gus Dur sendiri di kala itu, dan dalam menghadapi tantangan yang luar biasa dari komunitas muslim yang lebih luas, inisiatif itu dihentikan, brand. Jadi di saat Presiden Gus Dur usut punya usut, ditolak mentah-mentah. Nah, sekarang di bawah pemimpin Presiden Joko Widodo saat ini, sosok yang tidak kalah pentingnya dari Yahya Khalif Stakuf, ketua PBNU terpilih saat ini, terus menggeluti isu tersebut baik di lingkungan presiden maupun publik yang lebih luas. Dia mengatakan bahwa saya penting kepemimpinan NU ini telah memperjelas bahwa mereka ingin memainkan peran yang lebih tegas di antara negara-negara mayoritas muslim, dan merasa bahwa sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia muslim Indonesia, keterlibatan Indonesia dengan Israel dapat berdampak positif di seluruh Timur Tengah, brand. Dia mencatat bahwa posisi Indonesia adalah Palestina, dan banyak orang Indonesia yang memprotes keras pada bulan Mei lalu selama Operation Guardian of the Wall atau perang Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza. Jakarta sering mengatakan tidak akan menormalkan hubungan sampai situasi Palestina diselesaikan, tetapi Indonesia masih mempertahankan hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antar agama. Jadi seperti itu, brand. Nah, brand, ngeri-ngeri sedap, diplomat Amerika Serikat atau pejabat tinggi Amerika Serikat memberikan iming-iming kepada Indonesia, baik dari sektor investor, baik dari ekonomi, jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Bagaimana nih menurut kalian terkait hal ini? Silahkan ceruat-berceruat di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.